Pulau ini bernama Keliudao. Terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik, namun tidak benar-benar termasuk dalam samudra manapun, karena ia merupakan ruang yang terputus, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dilihat dari tingkat kekuatan Zhang Yi saat ini, metode menciptakan celah ruang seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jika ia meluangkan waktu, ia juga bisa mencoba menciptakan dunia seperti ini. Namun, jika mempertimbangkan lamanya keberadaan organisasi Tong, kemampuan ini menjadi sangat menakutkan. Karena ini berarti bahwa sejak sangat lama di masa lalu, sudah ada manusia dengan tingkat kekuatan Epsilon di planet ini. Benar-benar aneh. Kalau itu aku, jika beberapa ratus tahun lalu sudah memiliki kemampuan seperti ini, aku pasti sudah menyatukan seluruh dunia. Zhang Yi bergumam dalam hati, dan keraguannya semakin bertambah. Tempat ini sangat indah. Yang Xingxin memandang pemandangan di depan matanya, dan tak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Baru saat itu, Zhang Yi punya keinginan untuk menikmati pemandangan. Apa yang dikatakan Yang Xingxin memang benar. Tempat ini benar-benar indah, bahkan terasa sedikit tidak nyata. Di pulau ini tidak ada kesunyian dan es dari kiamat. Sebaliknya justru dipenuhi oleh pohon maple berdaun gugur yang sangat besar. Daun-daun maple merah menyala menutupi seluruh pulau, seperti awan senja, bergemerisik tertiup angin, indah hingga mengguncang jiwa. Di bagian dalam pulau, tersembunyi sebuah villa putih bergaya klasik yang elegan, yang dapat terlihat jelas dari tepi pantai. Guk, guk, guk! Brian sangat menyukai pantai yang hangat ini, berlari ke sana kemari di atas pasir. Mi Huaide tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menunjukkan jalan. Semuanya, silakan lewat sini. Ketua sudah menunggu kedatangan kalian. Rombongan itu melewati hutan maple dan tiba di depan villa. Saat itu, seorang lelaki tua mengenakan jas ekor hitam dan topi tinggi berdiri di pintu, memegang tongkat, seolah telah menunggu cukup lama. Tubuhnya tampak sangat kurus. Kerutan di wajahnya seperti kulit pohon yang kering, namun matanya sangat terang, memancarkan kebijaksanaan dan kelembutan setelah melewati banyak pengalaman hidup. Di belakangnya berdiri seorang pelayan wanita. Asia berambut hitam, bertubuh tinggi dan berwajah dingin. Berdiri diam dengan tangan terlipat di depan. Oh, Tuan Ketua. Brian, yang biasanya ceroboh, langsung menjadi sangat antusias saat melihat lelaki tua itu, dan segera maju memberi hormat. Ini pertama kalinya aku bertemu langsung dengan Anda. Hehe, Brian, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kau menjadi lebih kuat. Andai saja bentuk asli generasi ketujuh yang dipilih oleh Sang Pencipta adalah dirimu, maka kau akan menjadi dewa di era baru. Dari kata-katanya, Zhang Yi mengetahui bahwa keberhasilan Brian hari ini juga tidak lepas dari bantuan organisasi Tong. Ini juga salah satu alasan mengapa Brian bisa menjadi salah satu dari 4 ksatria. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk, lalu melepas topinya dan memberi salam sopan ala bangsawan kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Selamat datang di Pulau Kliu, Tuan Ksatria Hitam yang terhormat. Suara lelaki tua itu serak, namun penuh daya tarik. Saya adalah ketua organisasi Tong, Charlie Louis Montesquieu. Montesquieu? Zhang Yi sedikit mengangkat alisnya. Yang menulis The Spirit of Laws itu? Hehe, hanya meminjam nama yang pernah digunakan saja. Montesquieu mengakuinya, dan Zhang Yi tidak terlalu terkejut. Lagi pula, bahkan Fuxi saja masih hidup sampai sekarang. Jadi apa anehnya jika seseorang dari generasi ke-6 hidup beberapa tahun lebih lama? Lelaki tua itu tersenyum, lalu menyingkir memberi jalan. Di luar angin cukup kencang, silakan masuk dan berbincang. Saya sudah menyiapkan teh merah dan kue terbaik untuk kalian. Zhang Yi dan Yang Xingxin mengikuti Montesquieu masuk ke dalam villa. Dekorasi di dalam villa sangat mewah dan penuh perhatian terhadap detail, memancarkan gaya bangsawan Eropa dari era sebelumnya. Api di perapian menyala dengan hangat, mengusir semua rasa dingin. Zhang Yi pun tanpa sungkan duduk di sofa. Pelayan wanita berambut hitam itu segera menyajikan teh merah panas dan kue-kue yang indah. Gerakannya terampil dan anggun. Pertama-tama, selamat untuk Anda. Montesquieu duduk di hadapan Zhang Yi. Kedua tangannya bertumpu di atas tongkat,
tatapannya lembut. Dengan kekuatan sendiri, Anda mengalahkan aliansi 5 ras besar dan membunuh Nightmare Yinian. Pertempuran ini tidak hanya menunjukkan kejayaan generasi ke-6, tetapi juga membuat Anda benar-benar memasuki jajaran para kuat di planet ini. Hanya keberuntungan saja. Zhang Yi menjawab dengan tenang, namun matanya terus mengamati lelaki tua itu. Langsung saja ke inti masalah. Kau bilang datang untuk membantuku membuka jalan Omega? Dan juga, kenapa kau bilang gereja itu sangat berbahaya? Zhang Yi mengajukan pertanyaan bertubi-tubi, karena memang ada terlalu banyak keraguan di dalam hatinya. Montesquieu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat cangkir teh, menyesapnya, lalu berkata perlahan, Tuan Zhang Yi, pernahkah Anda berpikir mengapa di era ini Anda begitu istimewa? Istimewa? Zhang Yi tersenyum. Mungkin karena aku takut mati, jadi gaya bertindakku sangat berhati-hati? Tidak, bukan hanya itu. Montesquieu menggelengkan kepala dan menatap Zhang Yi dengan dalam. Dalam aliran panjang sejarah, setiap kali suatu era mendekati akhir, ketika bayangan kaum Drakkar mulai bangkit kembali, sang pencipta atau kehendak dunia ini selalu memilih beberapa keberadaan yang istimewa. Mereka memiliki bakat di luar nalar dan kekuatan untuk memecahkan keseimbangan. Kemunculan mereka adalah untuk menahan makhluk Drakkar abadi yang tak terkendali. Kami menyebut mereka perwakilan yang terpilih. Zhang Yi mengerutkan kening. Maksudmu aku adalah orang terpilih itu? Kedengarannya seperti klise novel daring kelas 3. Mungkin seperti membeli lotre hanya karena keberuntungan semata menjadi satu-satunya yang terpilih di antara miliaran orang. Atau mungkin memang diciptakan secara sengaja oleh sang pencipta. Sebagai manusia biasa, aku juga tidak memahami prinsipnya. Montesquieu berkata dengan jujur, namun hasil tidak akan berbohong. Kecepatan pertumbuhan Anda dan pengalaman Anda sesuai dengan ciri perwakilan itu. Organisasi Tong kami mencari rekan di seluruh dunia yang sejalan dan berbakat luar biasa untuk menemukan orang yang paling berpotensi. Dan dengan seluruh kekuatan kami akan membantunya menjadi Omega. Dan saat ini, tampaknya Anda adalah orang yang paling berpotensi itu. Setelah mendengar itu, Zhang Yi tidak menunjukkan kegembiraan, malah semakin bingung. Dalam hatinya ia mengeluh, benar-benar seperti orang kaya lama, gaya kapitalis sekali. Bukankah ini seperti investasi berisiko? Kalian punya kemampuan seperti itu? Membantu seseorang menjadi Omega? Zhang Yi menatap Montesquieu dari atas ke bawah dengan tatapan penuh keraguan. Maaf jika aku terus terang. Meskipun aku tidak bisa melihat kedalaman kekuatanmu, tetapi aura kehidupanmu tampaknya tidak terlalu kuat. Ini bukan hanya fakta, tetapi juga intuisi Zhang Yi. Lelaki tua ini memang misterius, namun memberi kesan seperti lampu minyak yang hampir padam. Cahayanya stabil, tetapi minyaknya sudah hampir habis. Hehehe. Montesquieu tertawa pelan. Ia memandang Zhang Yi seperti melihat seorang junior yang penuh semangat. Anak muda menilai seseorang tidak boleh hanya dari permukaan. Tuan Zhang Yi, tahukah Anda, sudah berapa lama saya hidup? Zhang Yi menggelengkan kepala. Tidak tahu. 300 tahun, 500 tahun. Umur para manusia super memang lebih panjang daripada manusia biasa. Tetapi juga tidak tak terbatas. Montesquieu perlahan mengulurkan 2 jari tangannya yang kurus kering. Lebih dari 2000 tahun. Apa? Kali ini, bukan hanya Zhang Yi, bahkan yang Xingxin di sampingnya pun tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Lebih dari 2000 tahun. Bukankah itu berarti dia sudah hidup sejak awal penanggalan Masehi? Profesor Da Vinci menatap dengan mata sayu. Kedua tangan kurusnya bersilang, lalu menganalisis dengan tenang. Sudah memiliki kemampuan hidup abadi sejak sebelum Masehi, ya? Itu memang sesuai dengan beberapa catatan dalam mitologi. Dalam catatan kuno dari berbagai peradaban manusia, memang terdapat kisah tentang umur panjang manusia pada masa itu. Seperti dalam Huang Di Neijing dari Huaxu, yang mencatat bahwa manusia purba bisa hidup lebih dari 100 tahun dan tetap bugar. Dalam mitologi Sumeria, daftar raja dengan jelas mencatat bahwa para raja mereka pada awalnya dapat hidup hingga puluhan ribu tahun. Kemudian, usia mereka berkurang dari generasi ke generasi.
Sementara dalam epos mitologi Bharata, bahkan terdapat gambaran tentang perang nuklir di zaman kuno. Dulu, semua hal itu dianggap sebagai bualan orang zaman dahulu. Namun sekarang, jika dipikirkan kembali, mungkin itu semua adalah sejarah yang sesungguhnya. Kau sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Aku punya beberapa keraguan. Zhang Yi berbicara terus terang. Batas umur manusia itu jelas ada, kecuali kau adalah orang Druk atau semacam makhluk lain. Aku memang manusia generasi ke-6 yang murni. Tatapan Montesquieu tampak penuh kelelahan zaman, seolah menembus kabut waktu dan kembali ke era kuno itu. Ketika Kristus berkhotbah di Yerusalem, aku berada di bawah sana mendengarkannya. Pada waktu itu, aku memiliki nama lain. Ia berhenti sejenak. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum pahit penuh ejekan diri. Mereka memanggilku Yudas. Seketika itu juga, bahkan Zhang Yi pun tidak bisa tetap tenang. Yudas, pengkhianat yang menjual Yesus itu, jangan tegang. Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, dan kebenaran tidak selalu seperti yang tertulis di buku. Montesquieu melambaikan tangan, lalu melanjutkan. Datangnya zaman es, serta kenaikan masal ras Yihen, melepaskan sejumlah besar substansi spiritual. Itulah penyebab utama ledakan kelahiran manusia super saat ini. Namun sebelum itu, dalam sejarah panjang zaman kuno, meskipun substansi spiritual sangat tipis, bukan berarti tidak ada sama sekali. Selalu ada individu luar biasa yang mampu bangkit dalam kondisi seperti itu. Aku telah melihat banyak orang. Dalam sejarah waksu kalian, juga pernah muncul tokoh yang membuatku terkesan. Montesquieu mengenang, misalnya Wang Yangming dari dinasti Ming. Ilmu hatinya sebenarnya adalah bentuk kebangkitan kemampuan mental tingkat tinggi. Sayangnya, karena terbatas oleh kelangkaan energi spiritual pada zamannya, dia tidak mampu melangkah hingga akhir. Zhang Yi mendengarnya dengan mata terbelalak. Jika apa yang dikatakan lelaki tua ini benar, maka dia benar-benar seperti buku sejarah hidup. Lalu, kenapa kau bisa hidup selama ini? Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itulah rahasia organisasi Tong, dan juga alasan aku bisa membantumu. Montesquieu menunjuk matanya sendiri. Kami telah menyusun rencana selama 2000 tahun, mengumpulkan kebijaksanaan dan rahasia dari berbagai zaman, hanya untuk melepaskan diri dari takdir kehancuran. Kami terus menunggu seseorang yang bisa mematahkan belenggu dan memimpin kami melawan kegelapan yang sesungguhnya. Pria tua itu berdiri, mengulurkan tangannya yang kurus ke arah Zhang Yi. Matanya menyala dengan api yang tidak pernah padam selama 2000 tahun. Tuan Zhang Yi, kami percaya Andalah orang yang kami cari. Mari kita bersama menyentuh omega yang tak terjangkau itu. Aroma teh melayang lembut, uap teh merah yang hangat memantulkan sorot mata Zhang Yi yang dalam dan tenang. Ia diam mendengarkan Montesquieu menceritakan sejarah rahasia yang melintasi 2000 tahun, dari kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi hingga api Inkuisisi, dari pengkhianatan Yudas hingga berdirinya organisasi Tong. Suara pria tua itu tenang, namun syarat kelelahan zaman, seolah ia sedang menceritakan kisah orang lain. Baru setelah Montesquieu berhenti untuk menyeruput teh, Zhang Yi perlahan mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan paling inti. Jadi, apakah kau bisa hidup abadi? Di era di mana manusia super merajalela dan kunci gen terus dipatahkan, memperpanjang umur bukanlah hal yang mustahil. Namun, hidup selama 2000 tahun, bahkan di peradaban kuno, tetap merupakan sesuatu yang sangat langka. Kecuali makhluk seperti ras naga yang berbakat untuk hidup panjang. Atau monster. Tangan Montesquieu yang memegang cangkir teh sedikit terhenti. Ia mengangkat kelopak matanya, dan dalam mata yang keruh, namun bijaksana itu, terpancar kesepian dan ejekan diri yang sulit dijelaskan. Makhluk abadi? Tidak, itu istilah yang terlalu indah. Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya. Jari-jarinya yang kurus perlahan mengusap kepala tongkat peradaban. Aku hanyalah roh yang berkeliaran di dunia ini, yang enggan pergi. Tubuhku sudah membusuk berkali-kali. Jiwaku pun telah hancur berkeping-keping. Aku menggunakan suatu cara yang tidak begitu terhormat untuk bertahan di celah dunia material ini, hanya demi menunggu saat yang dinubuatkan. Zhang Yi menyipitkan mata,
tidak mendalami apa yang dimaksud dengan cara itu. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, apalagi seorang monster tua yang telah hidup selama 2000 tahun. Ia mengganti topik, langsung menuju inti. Kalau kau sudah hidup selama ini, dan organisasi Tong juga telah merencanakan selama 2000 tahun, kenapa kalian masih takut pada gereja Junzeng? Seberapa kuat sebenarnya gereja itu? Sampai-sampai membuatmu bersembunyi selama 2000 tahun, bahkan tidak berani menampakkan wujud aslimu di dunia? Kekuatan Zhang Yi saat ini sudah berada di puncak bumi. Namun pemahamannya tentang organisasi keagamaan besar yang tersebar di barat itu masih sebatas permukaan. Dalam pandangannya, mereka hanyalah sekelompok fanatik yang memiliki sedikit kemampuan khusus. Sementara Montesquieu yang mengungkap identitasnya sebagai Yudas jelas memiliki dendam yang sangat dalam dengan gereja Junzeng. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa dicatat dalam kitab suci dan dicaci selama 2000 tahun? Mendengar kata gereja Junzeng, alis Montesquieu langsung berkerut dalam. Keriput di wajahnya tampak semakin jelas. Tuan Zhang Yi, Anda terlalu meremehkan kekuatan iman. Montesquieu berkata dengan suara berat. Organisasi Tong telah menyelidiki selama 2000 tahun, mengorbankan tak terhitung mata terbaik, namun tetap hanya mampu mengintip sebagian kecil dari gereja itu. Kami hanya tahu bahwa di balik gereja itu terdapat sumber energi yang sangat mengerikan, kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kami. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa bertahan selama 2000 tahun dalam arus sejarah, bahkan berkembang menjadi agama terbesar di dunia? Dan tujuan akhir mereka, dari awal hingga sekarang, hanya satu. Suara Montesquieu menjadi dingin. Menghancurkan dunia. Menghancurkan dunia? Zhang Yi mengangkat alis. Maksudmu, mengatur ulang dunia menjadi nol. Benar. Kehancuran total, mengembalikan segalanya ke kehampaan. Lalu, memulai ulang. Zhang Yi mencibir pelan, bersandar di sofa. Jari-jarinya mengetuk ringan sandaran tangan. Aku tidak mengerti, apa arti dari melakukan semua ini? Jika semua manusia sudah mati, lalu apa gunanya kekuasaan dan status? Zhang Yi bertanya dengan sangat heran. Selain itu, sekarang berbagai ras telah bangkit kembali, peradaban kuno satu persatu kembali. Ras naga, ras Tyrannosaurus, bahkan ada juga koridor langit berbintang itu. Dalam situasi di mana para kekuatan besar bermunculan seperti ini, atas dasar apa gereja Junzeng mengira mereka memiliki kekuatan untuk mengatur ulang dunia hingga nol? Kedengarannya, ini lebih seperti khayalan sekelompok orang gila. Anda benar. Montesquieu menatap Zhang Yi, tatapannya membawa sedikit rasa iba dan ketakutan. Para penganut gereja Junzeng yang paling fanatik, semuanya adalah orang gila. Orang gila sejati. Mereka tidak mengejar kekuasaan, tidak mengejar kekayaan, bahkan tidak mengejar keabadian. Yang mereka kejar hanyalah satu-satunya misi suci itu. Demi tujuan ini, mereka bisa tanpa ragu melepaskan nyawa mereka sendiri, mengorbankan jiwa mereka, bahkan menyeret seluruh dunia untuk mati bersama. Jangan pernah mencoba menggunakan akal sehat untuk menebak logika perilaku sekelompok orang gila. Montesquieu menyimpulkan dengan satu kalimat. Zhang Yi terdiam. Ia teringat pada para fanatik yang pernah ia temui sebelumnya. Tatapan penuh kegilaan itu memang membuat bulu kuduk meremang. Tentu saja, hanya mengandalkan sekelompok orang gila tidak akan cukup untuk menghancurkan dunia. Nada bicara Montesquieu berubah, lalu ia melemparkan sebuah informasi besar. Informasi paling inti yang saat ini kami kuasai adalah gereja Junzeng tidak bertarung sendirian. Mereka telah menjalin kerjasama mendalam dengan sebuah peradaban kuno yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan mengerikan. Peradaban itu disebut ras Yuren. Dalam kitab-kitab kuno barat, mereka juga memiliki nama yang lebih dikenal luas, Angel. Angel, malaikat. Tatapan Zhang Yi mengeras. Benar, itulah yang disebut orang sebagai malaikat. Montesquieu mengangguk. Malaikat yang dimaksud bukanlah malaikat dalam pengertian umum. Ini adalah sebuah kesalahpahaman sejarah yang besar. Konsep malaikat sebenarnya tidak berasal dari barat, melainkan dari negara Huaxu di timur. Sama seperti istilah Tuhan
yang pada awalnya adalah sebutan dalam bahasa kuno Huaxu untuk dewa tertinggi, lalu kemudian dipinjam oleh para misionaris barat. Yang disebut malaikat, itu sebenarnya adalah manusia bersayap yang tercatat dalam kitab kuno Huaxu. Dalam kitab Shanhai Jing disebutkan, negara manusia bersayap berada di tenggara, penduduknya berkepala panjang dan memiliki sayap di tubuhnya. Mereka adalah keturunan generasi keempat dari manusia Ark. Pikiran Zhang Yi dengan cepat teringat pada informasi yang ia dapatkan saat berbicara dengan Bai Longzi sebelumnya. Peradaban generasi keempat, peradaban Ark. Itu adalah salah satu era paling gemilang dalam sejarah planet ini. Dan yang paling menonjol dari manusia Ark adalah ras Yuren. Mereka memiliki sayap putih bersih, menguasai kekuatan cahaya dan panas. Pada masa itu, mereka adalah penguasa mutlak langit. Ras naga pernah menyebutkannya kepadaku. Zhang Yi berkata dengan suara rendah, "Kekuatan ras Yuren tidak kalah dengan ras naga." Benar, Montesquieu menghela napas. Bayangkan saja, jika ada pasukan malaikat dengan kekuatan setara ras naga, ditambah dengan sekelompok penganut fanatik yang tidak takut mati dan tersebar di seluruh dunia. Jika mereka ingin menghancurkan dunia, bukankah itu menjadi sangat mungkin? Suasana di dalam ruangan seketika menjadi berat. Akhirnya Zhang Yi mengerti mengapa Montesquieu harus bersembunyi selama 2000 tahun. Menghadapi musuh dengan tingkat seperti itu, begitu terungkap, organisasi Tong kemungkinan besar akan musnah dalam sekejap. Begitu rupanya. Zhang Yi mengangguk, menerima penjelasan tersebut. Pantas saja Paus selalu hidup tertutup. Bahkan setelah kebangkitan berbagai ras, gereja masih mampu mempertahankan wilayah di benua Eropa. Ternyata di baliknya masih ada kartu tersembunyi seperti ini. Ia menatap Montesquieu, sorot matanya kembali tajam. Informasi yang kau berikan ini memang sangat berharga. Tapi yang lebih aku pedulikan adalah, kau tadi bilang kau bisa membantuku menjadi Omega. Jika bahkan kalian tidak mampu menghadapi gereja, lalu kemampuan apa yang kalian miliki untuk membantuku melangkah ke tahap terakhir itu? Inilah pertanyaan yang paling dipedulikan Zhang Yi, Tresit, di atas tingkat raja, adalah Omega. Itu adalah puncak tingkat kehidupan, wilayah sejati para dewa. Meski Zhang Yi sekarang sudah sangat kuat, ia bisa merasakan bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup. Menghadapi eksistensi tingkat tinggi di dunia ini, menghadapi ras Dewa Druk yang telah menghancurkan satu demi satu era, hanya setelah mencapai Omega, barulah ia memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Montesquieu tertegun sejenak. Ia awalnya mengira Zhang Yi akan terguncang oleh rahasia tentang gereja dan ras Yuren, tetapi tidak menyangka bahwa fokus Zhang Yi berubah begitu cepat, begitu realistis. Hehehehe. Pria tua itu menggeleng dan tertawa kecil. Senyumnya mengandung sedikit misteri. Tuan Zhang Yi, Anda terlalu terburu-buru. Bantuan saya kepada Anda sekarang belum waktunya. Apa maksudnya? Zhang Yi mengernyitkan kening, sedikit tidak senang. Kau sedang memberiku janji kosong? Orang tua ini, cepat serahkan teknik pembakaran itu. Sepertinya kau sudah memilih jalan menuju kematian. Tidak, sama sekali bukan janji kosong. Montesquieu berkata dengan serius, jalan menuju keilahian tidak hanya membutuhkan akumulasi kekuatan, tetapi juga kesempatan dan kunci. Saat ini, meskipun kekuatan Anda sudah sangat besar, Anda masih kekurangan pendalaman. Anda baru saja mengalami pertempuran besar yang mengguncang dunia. Meskipun kekuatan tempur Anda melonjak, fondasi Anda belum stabil. Anda membutuhkan waktu untuk mencerna, untuk bermeditasi, untuk memahami esensi dari hukum. Adapun bantuan yang saya maksud, pria tua itu menunjuk matanya sendiri, lalu menunjuk ke langit. Ketika Anda benar-benar telah sampai di depan pintu itu, tetapi menemukan bahwa Anda tidak bisa membukanya, saya akan memberikan kunci itu kepada Anda. Jika saya memberikannya sekarang, itu justru akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Lagi-lagi cara bicara penuh teka-teki. Zhang Yi merasa sedikit tidak berdaya, tetapi ia juga bisa merasakan bahwa Montesquieu tidak berbohong. Pada tingkat seperti ini, memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Baiklah, pendalaman dan meditasi.
Zhang Yi mengangkat bahu. Terdengar seperti latihan seorang biksu tua. Tapi memang, itu adalah kelemahanku saat ini. Dalam waktu singkat, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Ia memang membutuhkan waktu untuk menstabilkan tingkatannya, terutama setelah jiwanya mengalami guncangan dari ras mimpi buruk. Ia sangat membutuhkan pemulihan. Namun, nada suara Montesquieu kembali berubah dan seberkas cahaya tajam melintas di mata keruhnya. Meskipun masalah Omega tidak bisa terburu-buru, ada satu hal yang menurut saya bisa kita capai kerjasama mulai sekarang. Kau maksud koridor langit berbintang? Zhang Yi langsung bereaksi. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin ia dipanggil untuk hal lain. Saat ini, seluruh perhatian dunia tertuju ke sana. Tepat sekali. Montesquieu tersenyum. Berdasarkan pengamatan kami terhadap alam semesta, dalam 2 tahun lagi, koridor langit berbintang akan turun. Di dalamnya penuh dengan bahaya yang belum diketahui, tetapi juga penuh dengan warisan dari peradaban sebelumnya. Meskipun organisasi Tong tidak unggul dalam pertempuran frontal, kami memiliki keunggulan unik dalam pengumpulan informasi, pemecahan reruntuhan, serta menghindari aturan-aturan khusus tertentu. Kita bisa membentuk aliansi dan pergi bersama. Hingga pada saat ini, Zhang Yi akhirnya benar-benar melihat menembus niat sebenarnya dari rubah tua itu. Apa yang disebut petunjuk Omega, apa yang disebut rahasia gereja, sebenarnya hanyalah pembuka jalan. Tujuan sebenarnya Montesquieu adalah ingin menumpang kapal besar Zhang Yi untuk ikut mendapatkan bagian di koridor langit berbintang. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhang Yi saat ini, ditambah hubungan aliansinya dengan ras naga, ia jelas merupakan paha paling tebal untuk memasuki koridor langit berbintang. Orang tua ini perhitungannya cukup licik. Zhang Yi tertawa dalam hati, tetapi ia tidak membongkarnya. Semakin banyak sekutu, semakin banyak jalan. Terlebih lagi, organisasi Tong yang telah bertahan selama 2000 tahun ini jelas sangat ahli dalam menjelajahi reruntuhan. Aliansi. Ya? Zhang Yi mengangkat cangkir teh, menyesapnya perlahan, dan senyum penuh makna muncul di wajahnya. Ia tidak langsung menyetujui, juga tidak menolak. Nanti saja kita bicarakan. Kalau kalian bisa mengikuti langkahku. Mendengar itu, Montesquieu pun tersenyum. Ia tahu, itu berarti persetujuan diam-diam. Di luar jendela, angin laut berhembus melewati hutan maple, menimbulkan suara gemerisik. Sebuah tata letak baru mengenai masa depan, diam-diam telah diletakkan di tengah percakapan santai yang tampak biasa ini. Setelah berpamitan dengan ketua arwah hidup yang telah hidup selama 2000 tahun itu, Zhang Yi membawa rombongannya meninggalkan Pulau Keliu yang berada di celah dunia material. Setelah melewati gerbang ruang berwarna emas, angin laut yang asin langsung digantikan oleh udara kering khas kota Tianhai. Melihat hutan baja yang familiar dan pemandangan rekonstruksi yang sibuk di depan mata, semua orang merasakan seolah-olah mereka telah melewati dunia lain. Benar-benar lelaki tua yang luar biasa. Brian menoleh ke belakang, melihat riak ruang yang telah menghilang, lalu menghela napas. Setiap kali bertemu ketua, rasanya seperti sedang membaca buku sejarah yang tebal. Profesor Da Vinci melirik anjing yang suka berpura-pura mendalam itu, lalu berkata dingin, "Bukankah maksudmu dia itu barang tua?" "Hai bro, kita ini orang berbudaya, bicara harus sopan." "Zhang, menurutmu aku benar atau tidak?" Zhang Yi tidak menanggapi, melainkan menoleh ke arah si jenius eksentrik di sampingnya yang masih sibuk memainkan alat analisis portabel. "Profesor Da Vinci." Zhang Yi membuka suara, nada bicaranya mengandung sedikit rasa ingin tahu. "Orang seperti dirimu yang berdiri di puncak piramida kecerdasan manusia, kenapa memilih bergabung dengan organisasi Tong?" Montesquieu itu memang misterius, tapi terlihat lebih seperti penipu. "Penipu? Oh, tidak. Da Vinci bahkan tidak mengangkat kepala. Mata mekaniknya berkilau biru. Tuan Montesquieu adalah pemimpin yang sangat karismatik. Tentu saja, itu bukan alasan utamanya. Ia menghentikan pekerjaannya, mengangkat kepala, dan senyum yang sangat realistis muncul di wajahnya yang bahkan sedikit tampak menyimpang. Lalu ia menekuk jari-jarinya, membuat gerakan klasik uang.
Alasan utamanya adalah organisasi Tong sangat kaya. Sangat kaya. Selain itu, jaringan intelijen mereka tersebar di seluruh dunia, bahkan menyusup ke dalam banyak peradaban kuno. Bagi penelitianku, ini adalah kemudahan yang tak bisa ditolak. Da Vinci mengangkat bahu, berkata dengan nada seolah-olah itu sudah jelas. Melakukan riset itu sangat menghabiskan uang, terutama proyek-proyekku. Ia kemudian berkata dengan sedikit kesal, Columbia memang juga memberi dana, tapi para kapitalis itu terlalu cerewet. Selalu ingin melihat laporan keuangan, ingin melihat rasio konversi. Tapi di organisasi Tong, selama kamu jenius, kamu bisa menghamburkan sumber daya sesuka hati. Sesederhana itu, Zhang Yi sedikit terkejut. Sesederhana itu. Da Vinci menunjuk kepalanya. Semua orang yang direkrut ke organisasi Tong adalah orang gila atau jenius yang telah mencapai puncak di bidang tertentu. Orang seperti kami sulit dicuci otak oleh hal-hal ilusif seperti agama. Kepercayaan? Itu hanyalah pelarian psikologis bagi kaum lemah dalam penderitaan dan kemiskinan. Bagi kami, kebenaran dan pengetahuanlah satu-satunya Tuhan. Zhang Yi mengangguk. Alasan ini sangat masuk akal dan sangat Da Vinci. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke Columbia untuk melapor? Tanya Zhang Yi. Kembali? Tidak, di sana terlalu membosankan. Da Vinci tiba-tiba mendekat ke Zhang Yi. Kedua mata ikan matinya hampir menempel ke wajah Zhang Yi. Matanya berkilau penuh gairah. Hei Zhang, aku ingin tinggal di kota Tianhai untuk sementara waktu. Ia menggosok kedua tangannya dengan penuh semangat, lalu berkata sambil tersenyum. Sepertinya kalian telah mendapatkan cukup banyak warisan peradaban kuno lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan keseluruhan Huaxu bisa meningkat secepat ini? Biarkan aku membuka wawasan. Lagi pula, jika aku tinggal, aku juga bisa sangat membantu kalian. Aku sudah mengunjungi laboratorium biologi kalian. Meskipun peralatannya tidak buruk, tapi dalam proses kultur embrio dan algoritma pengeditan gen, itu kasar seperti manusia purba yang memecahkan kacang dengan batu. Aku bisa membantu kalian mengoptimalkannya, bahkan meningkatkan probabilitas kebangkitan para manusia berevolusi. Kau? Alis Zhang Yi terangkat, hatinya langsung tergugah. Tingkat kecerdasan Profesor Da Vinci tidak kalah dengan Yang Xinxin, hanya saja jalan yang mereka tempuh berbeda. Yang Xinxin lebih suka memainkan hati manusia dan merancang perang. Sedangkan Da Vinci lebih suka meneliti sains dan menciptakan berbagai hal aneh. Kalau tidak, tidak mungkin ada anjing mutan. Seperti Brian. Saat ini, dalam timnya memang belum ada orang seperti Profesor Da Vinci. Jika ia sudah lebih awal bergabung dengan tim Zhang Yi, kemungkinan besar Paman Yu tidak akan mengambil jalur cyberpunk, melainkan akan diubah menjadi manusia super setengah binatang. Di abad ke-21, apa yang paling berharga? Talenta! Meskipun sangat tertarik, Zhang Yi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Morgan si rubah tua itu akan membiarkanmu pergi. Kau adalah kepala ilmuwan Columbia, bukan pekerja bebas. Perlu diluruskan, aku hanya bekerja untuk mereka, bukan menjual diriku kepada mereka. Da Vinci mencibir dengan acuh tak acuh, nadanya sombong. Di dunia ini, hanya aku yang memilih bos. Tidak ada bos yang memilihku. Sekarang, aku melihat masa depanmu. Di dalam dirimu ada kemungkinan untuk menghancurkan tatanan lama. Selain itu, aku sangat tertarik dengan teknologi yang kau bawa kembali dari Mars. Zhang Yi memandang ilmuwan gila ini. Pikirannya langsung bergerak cepat. Kota Tianhai memang memiliki lukeran, si jenius mekanik, dan juga Yang Xinxin, otak super. Tetapi dalam rekayasa genetika biologis dan beberapa penelitian teori dasar, memang masih kekurangan sosok master seperti Da Vinci. Jika ia bisa tinggal, bahkan hanya sebagai pekerja sementara, peningkatan teknologi Huaxu akan sangat besar. Kesepakatan. Zhang Yi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kau boleh tinggal. Sebagai gantinya, aku akan membuka sebagian data teknologi peradaban penjarah pasir untukmu. Tentu saja, hanya bagian non-inti. Zhang Yi menambahkan sambil tersenyum licik seperti pedagang cerdik. Kalau ingin melihat teknologi inti, itu tergantung pada kinerjamu nanti.